Sepertinya mereka bertuju kembali kemari. Padahal kalau bisa keluar dari sini, aku punya kesempatan bertarung dengan pimpinan. Bantu aku. Boleh saja, tapi ada ongkosnya. Ada seseorang. Ayo kita periksa. Hei, hati-hati. Tenang saja. Anak kecil. Anak kecil. Apa di gerombolan mereka juga? Dikejar tidak? Mungkin ini cuma pancingan. Di landasan 3 ada balon angkasa berhenti. Kalau sudah naik, tunggulah dekat pintu masuk. Kuperiksa dulu. Kau benar-benar Pakunoda anggota Ryodan, kan? Tentu saja. Itu benar. Kalian berdua masing-masing kuajukan 2 persyaratan. Kalau itu dipatuhi, pimpinan kalian akan kubebaskan. Santai, Nok. Pakunoda, sadarilah. Sadarilah titik kelemahannya. Mula-mula syarat bagi pimpinan kalian. Yang pertama, mulai sekarang tidak boleh menggunakan nen sama sekali. Kedua, tidak boleh berhubungan sama sekali dengan anggota Ryodan. Aku sama sekali tidak bernilai sebagai sandera. Semua yang dikatakan itu benar. Benarkah ini yang terbaik? Tadinya aku mengira asalkan kepalanya dihancurkan, maka laba-laba akan tumbang. Ternyata tidak demikian. Biar palanya diambil pun, laba-laba tetap bergerak. Pimpinan bukanlah sesuatu yang mutlak. Bila keadaan mengharuskan, gerombolan ini bahkan mampu melepaskan kepalanya. Mereka semua ini adalah laba-laba.
Dengan menghentikan gerakan pimpinannya sekarang, aku tak bisa menghancurkan mereka. Tetapi, apa yang harus kulakukan? Apakah masih ada cara lain? Cara seperti sihir yang bisa menyelesaikan permasalahan yang semakin rumit ini? Tidak ada. Aku tak bisa menemukannya. Kurapika, hentikan. Kalau sampai kau membunuh orang itu, akan kubunuh kau. Ya, inilah yang terbaik. Yang harus kulakukan sekarang adalah mendapatkan mereka kembali. Itulah prioritas utama. Aku sudah tidak mau lagi kehilangan teman. Aku tidak mau. Sadarilah Pakunoda, dia tidak bisa membiarkan temannya terbunuh. 2. Mulai sekarang, tidak boleh berhubungan sama sekali dengan anggota Ryodan. Itulah kedua syaratnya. Dan untuk membuat pimpinan mematuhinya, akan kutancapkan judgment chain kepadanya. Yang memutuskan ya atau tidak, itu adalah kau, Pakunoda. Setuju. Baiklah. Berikutnya adalah kau, Pakunoda. Yang pertama, kau harus membalikan Gon dan Killua dengan selama sebelum pukul 12 malam ini. Mengenai cara serah terimanya, akan kuserahkan nanti. Kedua, kau tidak boleh membocorkan informasi sedikit pun mengenai diriku. Kalau tidak keberatan, akan kutancapkan rantai juga kepadamu. Setuju. Senritsu. Seandainya Gon dan Killua dikendalikan oleh pengguna nen bertipe Sosa, apakah kau bisa mengetahuinya dari suara jantungnya? Bisa saja. Walau aku tak pernah mengenal Gon, tapi aku sudah pernah bertemu dengan Killua dan mendengar suara jantungnya dalam keadaan normal. Jadi aku bisa membedakannya. Itu sudah cukup. Mengenai cara serah terima sandranya, Kurapika, kau tidak menyadari akan adanya pertentangan dalam suara jantungmu sendiri. Tidak, justru karena dalam suara jantungmu tercampur gema pertentangan, sehingga kau mampu merasakan pertentangan dalam sudut pikiranmu. Kau hanya berpura-pura saja tidak menyadari akan hal itu. Kenapa Pakunoda datang sendiri? Seandainya benar-benar laba-laba adalah sekelompok yang tidak mengenal belas kasihan sama sekali, maka proses pertukaran sandera ini tidak akan terjadi. Aku tahu apa saja yang telah mereka lakukan selama ini. Aku hanya mendapatkan kesan bahwa mereka adalah gerombolan yang tak kenal belas kasihan karena terpengaruh dendammu yang sangat dalam. Tapi seorang wanita di antara mereka, seorang wanita yang kau tatap dengan penuh dendam, dia berdiri di sini karena alasan yang sama denganmu. Mereka telah membuat peraturan yang sangat ketat dan pimpinan mereka berusaha untuk mematuhinya. Tapi anggotanya, atau paling tidak Pakunoda berbeda. Karena itulah dia ada di sini seorang diri dan bersedia melakukan pertukaran sandera. Kurapika, kau menyadari akan hal ini kan? Kurapika, kau sadarkan? mula-mula aku akan kembali ke tempat temanmu dan menyampaikan tentang masalah pertukaran sandera ini. Lalu sebelum jam 12 malam, bawa kedua anak itu ke Bandara Ringon. Jangan mengajak temanmu dan jangan mengatakan tujuanmu. Mengerti? Baik. Negosiasi selesai ya. Sekarang kembalilah ke bandara. Kenapa kau tidak bertanya sama sekali? Padahal kau tahu kan siapa aku ini? Tidakkah kau merasa cemas atau tidak puas? Tidakkah kau beranggapan ini negosiasi yang berat sebelah? Apa kau benar-benar beranggapan aku akan membalikan pimpinanmu? Iya. Kalau kau memang punya niat untuk menipu,
maka kau tidak akan menanyakan hal seperti itu padaku. Cepatlah, jangan buang-buang waktu. Jadi, kau telah menerima syarat seperti itu. Beritahukan tempatnya, Pak Pemuda. Akan kubunuh kedua bocah ini lalu membunuh pengguna rantai itu. Apapun akibatnya. Apapun akibatnya. Beritahukan tempatnya, Pak Pemuda. Tidak akan kuberitahukan tempatnya. Dan yang akan membawa kedua anak ini adalah aku seorang. Jangan mengganggu. Mengganggu? Memangnya siapa yang mesti bicara begitu? Hah? Pergilah Pak Kunoda, biar kami saja yang menghentikan mereka. Menghentikan? Kau meremehkannya ya? Kalian serius? Aku tidak bisa mengerti. Apa otak kalian sudah tidak waras, hah? Jangan-jangan sebelum kita datang, mereka semua sudah dikerjai oleh pengguna rantai. Mereka telah dikendalikan. Enak saja. Terus begini pun cuma buang-buang waktu. Biar aku yang menanganinya. Apa kalian benar-benar tidak mengerti? Kenapa Pak Kunoda berusaha untuk kembali dan tanpa mengatakan apapun pada kalian? Dan apa kalian tahu kenapa Maci berusaha untuk mencegah kalian? Gon? Benarkah kalian mengira itu karena mereka telah dikendalikan? Sudah jelas kan itu adalah karena mereka ingin menyelamatkan pimpinan kalian. Kalian juga tidak mengerti apakah perasaan ingin menolong teman itu begitu sulitnya untuk bisa kalian pahami. Gon? Cih, diam kau bocah. Kau berusaha keras agar bisa selamat ya? Aku bicara begini bukan demi diriku sendiri. Aduh. Tarik kata-katamu. Tidak akan. Kalau keberatan, majulah ke sini. Berani bergerak satu langkah pun akan kupatahkan lehermu. Enak saja. Memangnya siapa yang mau bergerak? Ajar. Kurapika berbeda dengan kalian. Biar sedendam apapun dia melawannya, dia tidak akan terbawa emosi dan membunuh tanpa perasaan. Kalau memang dia telah berjanji pada kalian, maka dia tidak akan pernah mengingkari janjinya itu secara sepihak. Pak Kunoda yang telah bertemu dengannya secara langsung pasti memahami hal itu. Asalkan semua dilakukan sesuai syarat, pimpinan kalian pasti akan dikembalikan. Berhentilah main-main, bocah. Jangan seenaknya saja kau bicara. Akan kubuat agar mulut sombongmu itu tidak bisa bicara untuk kedua kalinya. Pings. Sudah, hentikan. Biarkan Pak Kunoda pergi. Apa? Kenapa kau bicara seperti itu? Tenanglah. Sar, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada kita? Pimpinan ternyata sudah mati.
Hyosoka, Pakunoda, Machi, Kortopi, Shizuku, dan Nobunaga dikendalikan oleh pengguna rantai. Lalu, tanpa sempat kita mengetahui tempat pengguna rantai, kedua bocah ini pun kabur dari kita. Takkan kubiarkan hal itu terjadi. Dua anak ini takkan bisa lolos. Dari awal, disitulah letak kesalahan kalian. Apa? Kemungkinan terburuk adalah kita semua terbunuh. Itu berarti kematian laba-laba. Dibandingkan dengan hal itu, kemungkinan yang kau katakan tadi sama sekali tak ada apa-apa. Benar juga yang kau katakan. Apapun alasannya, kalian semua terlalu tergantung pada pimpinan. Sebagai akibatnya, itu bisa menyebabkan kehancuran kita. Dan itulah pengkhianatan terbesar. Kalau kalian terus berselisih, itu tidak akan terelakkan. Dinginkan dulu kepala kalian. Biarkan Pakunoda berbuat sesukanya. Dan seandainya pimpinan tidak kembali saat itu, bunuh semua yang dikendalikan, lalu hidupkan kembali laba-laba kita. Aku tidak keberatan. Kalau memang dengan itu kalian bisa puas. Lagi pula, aku tidak sedang dikendalikan. Jadi tidak akan bisa dibunuh dengan mudah. Halo. Aku mau bicara dengan Sandra. Awas rusak. Halo, Kurapika. Kau baik-baik saja? Apa mereka semua lengkap? Iya, semuanya lengkap. Bagus. Nah, tolong berikan pada orang yang tadi. Sesuai syarat yang kau berikan. Setelah ini Pakunoda dan 2 orang Sandra akan menuju ke sana. Pakunoda akan membawa mereka berdua. Kau tidak mau mengejarnya. Kalau sekarang si pengguna rantai sudah tidak bisa mengetahui gerakan kita lagi. Dasar cerewet. Biar aku berusaha mengejar pun kalian pasti akan menghentikanku. Untuk sementara akan kulihat keadaannya. Kalau ternyata pimpinan tidak kembali, kau juga akan kubunuh. Mengerti? Aku akan sesukamu. Kalian, kenapa tidak kabur? Kabur? Dibandingkan aku yang sedang cedera, pasti kalian berdua bisa lari lebih cepat. Kalau kalian kabur sekarang, kami tidak akan punya kartu as lagi, dan si pengguna rantai bisa membunuh pimpinan seperti yang diinginkan. Tapi kenapa kalian tidak berusaha untuk kabur? Kalian adalah temannya, kan? Itu... Karena kami adalah temannya. Justru karena kami adalah teman, maka aku tidak ingin Kurapika sampai membunuh orang. Makanya kalau hal ini bisa diselesaikan dengan pertukaran, itu adalah yang terbaik. Kenapa? Ayo cepat jalan. Naiklah ke balon angkasa yang sedang berhenti. Tujuannya sudah diberitahukan. Mereka datang bertiga. Iya, Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum balon angkasa mengudara. serahkan padaku. Oh. Ada yang datang dari sebelah sana. Tunggu, berhenti. Jangan bergerak dari situ sebelum kami pastikan. Bisa ini pancingan. Senritsu, tolong kau awasi yang lainnya. Iya. Hei, Kurapika! Itu!